Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Yesus Kristus yang memberikan kemenangan kepada kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, rupa-rupanya PPKM diperpanjang lagi dan kita tidak bisa kebaktian tatap muka atau ibadah tatap muka, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya akan menyampaikan khotbah melalui video ini, dan saya juga akan memberikan PowerPoint atau paparan yang sudah bisa simak sambil melihat video yang akan saya berikan kepada saudara. Puji Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa surga yang baik, Engkau berkemurahan, Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Hidup kami tidak bisa lepas dari anugerah Tuhan. Tuhan, taburi di hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu lebih daripada makanan jasmani, lebih daripada berkat-berkat yang lainnya. Firman-Mu bagi kami, hidupkanlah firman-Mu Tuhan. Berilah kelembutan di dalam hati kami. Biarlah benih-benih firman Tuhan dapat tumbuh berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan bagi menjadi berkat bagi kami, dan kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih, kami akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara kepada saya dan saudara tentang apinya Tuhan menyala. Kita akan baca ayat pendahuluan terdapat di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 bagian B, berbunyi demikian. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Sudah mengenal api? Api kecil, apalagi api besar, itu sifatnya panas, sifatnya melumerkan, kerjanya melumerkan, kerjanya membakar, kerjanya menghanguskan, kerjanya meniadakan. Tetapi api yang dimaksud ini bukan api material dunia, bukan api gas dunia, tetapi ini api dari Tuhan sendiri, api dari sorga. Kita bisa lihat ayat pendukungnya di dalam kitab Nabi Yesaya 44 ayat 3 bagian B. Berkata demikian, Yesaya 44 ayat 3b. Aku akan mencurahkan rohku, yaitu apiku, ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya. Yang dimaksud api ini adalah roh Tuhan, api dari sorga. Manfaat api atau roh Tuhan yang pertama yaitu akan memurnikan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan mau jatuh cinta kita kepada Tuhan tidak dilatar belakangi dengan motivasi materi, motivasi jasmani, motivasi duniawi, motivasi hedonisme. Ya, dimurnikan lebih supaya cinta kita semakin murni kepada Tuhan. Ayatnya di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai ayat 39 berbunyi, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Cinta kita murni karena apa? Ada api Roh Kudus,
Ada apinya Tuhan yang membara di dalam cinta kita kepada Tuhan. Sehingga motivasi hedonisme duniawi, kedagingan, material yang bersifat sementara itu ada di belakang, malah dibakar hangus, dan cinta kita betul-betul murni kepada Tuhan. Lanjut ya, manfaat dari api roh Tuhan yaitu memurnikan kita dari masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Nah, ini masalah ini bisa menjadi kendala, bisa membebani, ya, bisa menghalangi kita, cinta kita kepada Tuhan, ya, kasih sayang kita pada Tuhan, fokus kita pada Tuhan bisa terhalangi. Mari kita akan baca Malikat 3 ayat 3 berkata demikian. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang lain, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Berarti di hadapan Tuhan ada sesuatu yang tidak benar dari korban kita. Motivasi kita dalam mencintai, berkorban pada Tuhan, mempersembahkan persembahan pada Tuhan, itu semuanya harus dimurnikan. Supaya apa? Ya, kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar dengan murni, ya, dengan murni, dengan benar. Puji Tuhan. Berikutnya manfaat api roh Tuhan yang ketiga. Iblis takut dengan api. Saudara tahu, kalau kita berkemah, kita ada di hutan, apa yang ditakuti oleh binatang buas? Apa yang ditakuti dengan ular, dengan binatang-binatang buas yang lainnya? Yaitu api. Bukan pisau, bukan anak panah, bukan pedang, bukan arit, bukan benda tajam, tapi api. Biarpun api itu tidak besar, api itu sedang-sedang saja, itu binatang buas takut mendekati kita. Iblis takut dengan apinya Tuhan, api dari surga. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Puji Tuhan, kita berasal dari Allah. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, sebab apinya Tuhan yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Iblis itu roh. Ingat peristiwa pemberontakan dalam kerajaan surga, yaitu malaikat Lucifer. Itu roh. Malaikat itu roh, dan dicampakkan ke dunia angkasa luas yang liar ini. Dan itu tata iblis. Tapi ingat, api yang ada dalam hidup kita itu apinya Tuhan lebih besar daripada roh Lucifer, roh iblis, roh setan, roh apa itu? Maut, roh santet, roh yang membuat kita duka cita, roh yang membuat kita sakit, menderita. Ya, puji Tuhan. Itu manfaat api dari Roh Kudus. Maka dari itu kita minta api, kelilingi hidup kita dengan api Roh Tuhan. Maka iblis akan takut, binatang buas takut. Ya, siapa yang berani mendekati api? Tidak ada. Iblis saja tidak berani mendekati api. Minta apinya Tuhan memagari kita. Ya. Lalu bagian terakhir, kita harus minta api Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Terima api Roh Kudus sekarang, jangan nanti. Sebab binatang buas setan itu seketika, sewaktu-waktu akan mendekati kita, menerkam kita, bahkan membinasakan kita. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4 berkata, ketika tiba hari Pantekostas, semua orang percaya, kita orang percaya juga, bukan, berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, di mana kita duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing dan akan hinggap kepada kita masing-masing. Tidak terkecuali, semuanya akan dipenuhi Roh Kudus. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, penuh dengan apinya Tuhan. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh apinya Tuhan itu, oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Harta perlu, kepandaian perlu, relasi perlu, olahraga perlu. Apalagi yang menjadi kebutuhan manusia, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan leks, ABCD-nya itu semua perlu. Makan, minum, obat, apalagi kayak sekarang ini. Tapi lebih daripada itu, kita minta apinya Tuhan memagari kita. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan sampai di sini akan menguatkan kita. Mari kita minta apinya Tuhan, supaya binatang buas, supaya iblis, sakit, penyakit, penderitaan, maut, masalah, penderitaan akan menjauh daripada kita. Haleluya. Sebelum kita menyudahi ibadah saya ajak sudah menyanyikan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, api-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau memberikan sesuatu yang lebih luar biasa dari kuasa apapun yang dalam dunia ini. Dan itu adalah apinya Tuhan, itu adalah rohnya Tuhan. Dan roh Tuhan yang ada dalam hidup kami ini, itu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Pagari hidup kami dengan api, supaya sakit, penyakit, penderitaan, bayang-bayang maut digambarkan seperti binatang buas, ular, itu akan menjauh dari kami. Iblis akan menjauh daripada kami. Selubungi kami dengan api Roh Kudus-Mu. Kami sudah terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita terima berkat anugerah dari sorga, dari kasih sayang Allah Bapa, Anak Tunggal laki-laki dan persekutuan Roh Kudus, yaitu di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat ini akan menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita bersama-sama katakan amin, haleluya. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan.